Selamat sore marketeer semua, selamat datang kembali di sesi Marketeers Hangout yang merupakan hari pertama kali ini. Hari ini kita akan ada sesi khusus tentang leadership. Buat kami di Marketeers, kalau mau belajar leadership, nggak bisa tanggung-tanggung. Jadi kita bawa heavyweight semua Bapak Ibu sekalian untuk jadi speaker pada hari ini. Jadi kita ada kedatangan dua pembicara yang sudah tidak asing lagi pastinya buat para marketer semua, yaitu dari mewakili dunia korporat, kita ada Pak Yahya Setiatmaja. Beliau adalah Presiden Direktur dari BCA sudah lebih dari 1 dekade. Kita juga untuk mewakili pemerintah ada salah satu gubernur dari salah satu provinsi terbesar di Indonesia, Mas Ganjar Pranowo. Sebelum kita mulai, mari kita lihat dulu profil video, tapi setelah itu saya ingin mengundang Pak Hermawan nanti untuk menyambut para VIP speaker kita. Mari kita saksikan profil video dari dua speaker kita pada sesi ini. Pria ini dikenal sebagai sosok pemimpin yang egaliter, merakyat, dan humanis. Sebagai orang nomor 1 di Provinsi Jawa Tengah, ia tidak segan menyapa warganya secara langsung ataupun di media sosial. Turun langsung memantau pembangunan di lapangan juga menjadi salah satu rutinitasnya. Berkat kepemimpinannya, Jawa Tengah yang merupakan salah satu provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak di Indonesia bisa menekan lonjakan jumlah pasien COVID-19. Inilah Ganjar Pranowo, Gubernur Provinsi Jawa Tengah. Nama dan kepiawaiannya di dunia keuangan sudah tak diragukan lagi. Sebelum menjadi bankir kawakan, alumni Universitas Indonesia ini pernah meniti karir di sejumlah perusahaan besar seperti Pricewaterhouse, Kalbe Pharma, dan Indomobil Group. Pada tahun 90-an, peraih gelar Marketeers of the Year 2015 dari Marples Inc. ini bergabung dengan BCA. Karirnya pun sangat melejit. Pada tahun 2011, pria ini dipercaya menjadi nahkoda dari bank swasta terbesar di Indonesia itu. Inilah Yahya Setiatmaja, Presiden Direktur Bank Sentral Asia. Demikian para marketer semua, profil dari dua speaker kita pada hari ini. Saya sekarang ingin mengundang Pak Hermawan Kartajaya, Founder and Chairman of Marples Inc. untuk menyambut kedua speaker kita pada hari ini. Silakan Pak Hermawan. Assalamualaikum, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya cuma tampil sebentar aja. Saya senang lihat Marketeers Hangout ini dari pagi sampai sore. Saya belajar banyak ini dari anak-anak muda ini. Ya, saya belajar banyak pindah-pindah room gitu ya. Dan saya lihat, waduh, kreatif semua ini anak-anak muda. Dan Hangout ini memang kan dibikin oleh marketeers kita, Iwan yang punya ide, dilaksanakan oleh Hendra Suprayitno dan tim marketeers itu yang ada banyak sekali sekarang di Philip Potter Theater yang kerja ini, karena ada 3 room, tadi ada VIP room, ada 4 room dan sebagainya. Ribet ini, nggak gampang. Dan syukur alhamdulillah ada 1.000 orang ya yang daftar, dan kita sukses besar ini. Dan akan berlanjut besok, dan makanya kita sering dapat kerjaan untuk online organize beberapa event. Sudah dibayar sekarang untuk pemerintah Korea Indonesia, kemudian Kemenkumham, BPJS Kesehatan, banyak sekali yang minta kita sendiri cepat switch ini. Dan saya cuma mau welcome Pak Yahya Setiatmaja, ini Marketeers of the Year kita 2 tahun yang lalu ya. Jadi pada waktu mulai dari 15 tahun yang lalu, tahun ini mestinya ke 15 ya, 15. Pak Jokowi 2 kali datang, itu biasanya di Pacific Place ada perhelatan terbesar. Saya boleh bangga, terbesar bukan cuma di Indonesia, pasti itu terbesar di Asia. Saya ini kan sudah jadi apa ya? Saya sudah jadi opening remark dari seluruh konferensi marketing se-Asia lah, mulai dari China sana sampai
Sri Lanka, mau manapun, saya selalu, karena saya founder Asia Marketing Federation, tidak pernah ada yang sebesar kita, dan kita pakai 7 separate room ya, biasanya malah 7, tapi ada session di atas, session di bawah. Nah, Pak Yahya Setiatmaja ini hadir pada waktu 2 tahun yang lalu, 2 tahun atau 3 tahun ya, 3 tahun yang lalu kayaknya, Desember, tiap Desember, dan juri yang menentukan itu bukan kita cuma menominasikan beberapa nominasi, siapa marketer yang terbaik sepanjang tahun itu aja. Ya memang dari dulu 14 kali ya ada yang kena perkara sekarang, tapi pada zaman itu memang orangnya terbaik memang. Dan sesudah terbaik terus jadi juri, sekalian jadi juri. Dan penentu terakhir itu ya teman-teman ini. Ya, jadi kita cuma menominasikan aja. Itu disaring dari banyak nominasi, masuk ke kira-kira 18 sampai 19 industri-industri, dan Pak Yahya Setiatmaja ini mewakili banking, juara dulu di banking, kemudian juara umum. Dan aturannya kalau di Marketer of the Year ini memang cuma bisa sekali. Ini kalau bisa bolak-balik, Pak Yahya ini bisa dapat terus ini. Dan saya yakin BCA ini tetap luar biasa karena sudah teknologi base dari dulu ya. Jadi sekarang ini tinggal ngelanjutin. Siapa yang punya brand kuat sebelum COVID? Itu pada waktu COVID itu teruji. Tapi nggak boleh diem aja. Kalau diem aja ya disalib, ditikungan oleh brand-brand kecil. Kalau saya bilang ini kan tikungan ini. Pemain kecil bisa nyalip pemain besar kalau pemain besarnya tidur. Tapi kalau brand BCA ini sangat kuat. Dan sebelumnya sudah orang menganggap teknologi itu ya BCA gitu, dan timnya Pak Yahya ini memang dulu kan CTO kalau tidak salah ya, Chief Technology Officer, sekarang sudah jadi CEO. Jadi ini pas sekali ngomong ini, leadership dengan teknologi ini kan beda ini. Sebuah bank yang basis teknologinya kuat ini gimana leadershipnya, kan tidak gampang ini. BCA sudah biasa, apalagi waktu COVID jadi cocok. Dan pada saat yang sama nanti puncaknya hari ini, sore ini ada Pak Ganjar. Pak Ganjar Pranowo ini juga sahabat saya dari dulu, dan beliau barusan terpilih lagi menjadi gubernur Jawa Tengah periode kedua. Dan saya terharu loh pada waktu kita rakernas, Rapat Kerja Nasional Indonesia Marketing Association di Semarang, di Semarang. Munas, bukan Rakernas malahan, Munas. Kalau 2 tahun sekali kan ada Munas. Saya juga pendirinya Indonesia Marketing Association ini, pendiri Asia Marketing Federation dan Indonesia Marketing Association, dan saya akan membuat World Marketing Forum 21-22 Oktober di Kamakura. Sudah dipinjami oleh Mayor of Kamakura, Temple di Kamakura. Jadi nanti beda sekali dengan World Economic Forum yang di Davos. Technology for Humanity ini sesuai dengan buku saya, dengan Philip Kotler, Marketing 5.0. Lagi Pak Ganjar ini terharu saya. Padahal ada, kalau nggak salah, ada leader dari China yang lagi ada di Solo ya. Di Solo. Tapi beliau bergegas kembali langsung dari Solo, tidak pulang ke rumah, tapi langsung ke tempat Munas IMA, ketemu dengan delegasi Indonesia Marketing Association yang ratusan itu. Ya, pada saat itu kita semua memilih Pak Suparno Jasmin dari Astra, yang sekarang masuk BOD lagi, kemarin baru diumumkan lagi Pak Suparno Jasmin, Pak Abong panggilannya, itu masuk direksi lagi untuk 2020 sampai 2023. Jadi Pak Ganjar ini pejabat yang sangat sadar, bersama kayak Pak Jokowi nih. Kalau Pak Jokowi saya kenal mulai dari wali kota Solo, kemudian gubernur Jakarta, dan sekarang syukur-syukur kita punya presiden yang orang marketing dan entrepreneur. Nah, di Jawa Tengah gubernurnya juga senang marketing. Ketika saya ke Jawa Tengah, saya dulu pernah membantu ketika beliau mau membranding Jawa Tengah. Saya menawarkan diri sih, Pak, kalau mau dibantu, bantu. Saya bantu. Dan
saya siap loh ini kalau memang diminta membantu Jawa Tengah. Sekarang ini saya membantu resmi, ada SK dari NTB, Bali, Sulut, Jawa Timur, tentunya saya Jawa Timur, Ibu Kofifa dari Riau, Jawa Barat, dan Babel. Siap saya kalau memang mau dijadikan penasihat resmi pakai SK, tapi tidak mau dibayar supaya tidak konflik of interest. Ya, jadi Pak Ganjar ini hari ini di tengah kesibukannya di COVID ini keliling terus gitu beliau. Ini juga menyempatkan diri. Saya tidak tahu apakah sudah ada di sini, apakah nanti, tapi kayaknya beliau kalau sudah bilang datang, pasti datang biasanya. Ya, nanti mudah-mudahan kita sesudah Pak Yahya, kita mendengarkan dari Pak Ganjar, karena mendengarkan Pak Ganjar ini selalu enak. Selalu ada aja yang diomongin yang kita tidak menyangka gitu. Terima kasih Pak Yahya, terima kasih Pak Ganjar. Mungkin asistennya Pak Ganjar sudah di sini. Terima kasih atas kehadirannya di acara anak-anak muda ini sampai 1.000 orang. Besok juga ada Pak Ridwan Kamil, bahkan Dr. Ilham Habibie juga siap ini. Saya kaget juga ini bisa hadir semua ini. Ignatius Yonan juga ikut, kemudian juga dari Amerika ada pembicara satu orang Indonesia yang jadi Pak Tani di sana, urban farming. Kemudian ada lagi dari Korean American yang akan membagi mengenai smart farming. Dan jadi kita ini bukan bicara marketing sempit gitu, tetapi tadi acara masak-masak, foundernya Janji Jiwa, kemudian barusan ini ada copywriter. Wah, saya belajar macam-macam, seneng bukan main. Ya, terima kasih Pak Yahya. Silahkan Iwan untuk melanjutkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enjoy. Terima kasih Pak Hermawan. Baik, sebelum saya menyapa para speaker kita, saya ingin mengingatkan kepada para peserta untuk bisa bertanya melalui kolom Q&A. Silahkan mengikuti format yang sudah disampaikan oleh rekan saya di chat. Jadi nanti saya akan bacakan untuk ditanyakan ke baik Pak Yahya maupun Mas Ganjar Pranowo. Saya ingin menyapa para speaker kita. Salam kenal Mas Ganjar, Pak Yahya. Saya Iwan Setiawan, Pak. Saya dari Marketeers. Terima kasih sudah bersedia untuk hadir. Sehat semua Pak, Pak Yahya, Mas Ganjar. Terima kasih, sehat Pak Mas Iwan. Ya Pak Yahya, Ganjar. Selamat siang Pak Ganjar. Semangat Pak Yahya ya. Baik Pak. Kelihatannya di kantor semua ya, atau di rumah ini posisi? Saya di kantor. Saya di rumah barusan pulang. Oh, barusan tuh sampai rumah. Ya, seharian banyak ini semua lagi seneng webinar gitu, lagi seneng pakai Zoom. Yang tua-tua juga lagi merasakan bagaimana excitingnya menggunakan Zoom. Jadi tadi itu Zoom terus. Makanya katanya sekarang sampai Zumpa, bukan jumpa lagi, Zumpa. Betul juga Pak Yahya. Oke, saya ingin pengantar sedikit aja bahwa ini adalah sesi tentang kepemimpinan, Mas Ganjar dan Pak Yahya. Jadi kita ingin belajar dari bapak-bapak berdua tentang kepemimpinan yang pastinya kita semua sepakat paling penting di era COVID-19 ini. Sedang pandemi, baik bisnis maupun pemerintahan, tentunya butuh kepemimpinan yang sangat solid gitu. Kita ingin tahu nih sebenarnya apa sih tips-tips dari bapak-bapak berdua ini yang merupakan, saya yakin, dikagumi oleh para peserta kita. Saya pribadi kagum dengan bapak-bapak berdua, jadi saya ingin tahu lebih lanjut tentang gaya kepemimpinan nih dari bapak-bapak. Saya mulai dari Pak Yahya dulu ya. Pak Yahya, kan yang saya tahu kalau Pak Yahya ini banker ulung udah lama Pak ya, sangat senior, dan sudah direksi sebenarnya di BCA dan presidir juga sudah cukup lama ya Pak Yahya. Yang saya tahu cuma yang di luar Pak. Kalau di balik layar tuh sebenarnya gaya kepemimpinan Bapak seperti apa Pak? Boleh diceritakan sedikit Pak? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati di sini tadi sudah disapa oleh Pak Hermawan Kartajaya. Ini seorang pakar senior luar biasa, sangat saya kagumi.
untuk masalah marketing, dan sekarang sudah merambah ke bidang-bidang lain kelihatannya Pak Hermawan ya. Dan mungkin khususnya Pak Ganjar Pranowo, saya sempat bertemu beliau, seorang yang humble, sederhana. Saya sangat terkesan pada Pak Ganjar, luar biasa pimpinan masa depan kita mungkin. Dan juga untuk Pak Iwan Setiawan, ini nama Iwan Setiawan nih sejuta umat loh Pak Iwan yang namanya Iwan Setiawan ini ya. Jadi, terima kasih khususnya atas kesempatan yang diberikan. Jadi saya kira kalau kita bicara masalah leadership ya, saya sendiri jujur saja tidak pernah secara khusus belajar dan mendalami bagaimana ciri ataupun menjadi leader yang baik, tetapi ya namanya ibaratnya dalam leadership, saya dari awal itu seperti anak jalanan juga gitu ya, belajar dari bagaimana kita menerapkan sehari-hari, kok bisa team up dari yang kecil makin besar, pindah dari satu perusahaan ke perusahaan lain ya. Kemudian waktu awal karir saya kerjanya cuman disuruh fotokopi. Jadi teman-teman senior itu bilang, sini nih, perlu fotokopi tolong ya, ada 5 lembar, 10 lembar. Saya start with that ya. Nah kemudian saya diberikan training, mulai memimpin satu grup kecil, besar, sampai menjadi sekarang. Jadi secara khusus saya tidak mendalami itu. Nah, kalau secara umum yang boleh saya katakan, ini pun baru belakangan saya lihat, ternyata orang bilang Bapak ini cocok katanya typical servant leadership. Ya, jadi servant leadership itu memang suatu dua kata yang sangat bertentangan sebenarnya. Kan kalau servant ini adalah pelayan, leader adalah pemimpin. Gimana pemimpin jadi pelayan? Gitu. Tapi itulah sebenarnya kenyataan yang harus kita terapkan. Ya. Ini bukunya ada sebenarnya, bukan iklan ya, Robert Greenleaf ya. Beliau menulis buku ini dengan secara baik, tapi tentu ada modifikasi yang harus kita kembangkan di dalam pelaksanaannya, disesuaikan dengan setiap institusi, keberadaan, dan tingkatan level. Nah, sebelum itu saya juga perlu menyampaikan, kalau kita bicara mengenai leadership, saya kira pertama kita juga harus tahu di platform mana kita tuh sebagai leader. Karena seorang pemimpin tim yang katakan anggota timnya 2 sampai 5, 10 orang akan berbeda dengan suatu tim yang sudah 100 orang, yang 1000 orang, institusi besar, ini akan degradasinya akan sangat berbeda-beda ya. Jadi kalau saya ngomong jangan disamaratakan, harus kudu begitu. Tentu Anda mengetahui sendiri, tetapi mungkin hal-hal yang basic yang diambil untuk adaptasi kepada lingkungan Anda. Ya, ini penting sekali karena kita tahu. Dan yang kedua, ya, jenis pekerjaan. Saya tidak menyangkal ya, kalau saya disuruh mimpin satu pabrik ya, atau disuruh mimpin satu pelabuhan, belum tentu saya berhasil. Karena karyawan ataupun situasional di situ akan sangat jauh berbeda. Contoh, kalau saya lihat bagaimana Pak Ganjar memimpin suatu wilayah ya, itu akan mungkin sangat berbeda dengan kalau saya mimpin dari satu bank ya. Bidang industri berbeda dan caranya juga berbeda dan lapisan yang kita hadapi juga akan berbeda. Ini penting untuk kita sadari bersama agar apa yang saya sampaikan, karena saya orangnya dari pengalaman, mungkin bias dari pengalaman selama saya memimpin itu yang lebih dominan. Nah, saya mulai dengan filosofi dari servant leadership. Dalam servant leadership itu, kalau kebetulan saya tidak memberikan suatu presentasi ya, itu kalau digambarkan ya, bahwa servant leadership itu kalau zaman Romawi kuno dulu ya, misalnya, atau dalam pertempuran besar, para raja panglima itu sebagai leader pimpinan biasanya berdiri di muka. Dia yang pertama kali maju, paling kuat, paling strong,
dan diikuti oleh anak buahnya untuk menyerang, ya, untuk memimpin penyerangan. Namun kalau kita lihat di dalam servant leadership, maka pemimpin ini harus berada di belakang dan mempunyai oversight keseluruhan. Jadi bukan situasional saat itu, tetapi betul-betul melihat dari secara keseluruhan, ya. Dan kalau dalam servant leadership ini, kita juga sangat menghargai, jadi bukan semata orang yang kuat, strong, dan hebat, tetapi kita harus mempunyai satu tim yang cukup kuat, kombinasi orang yang kuat dalam strategi, dan orang-orang yang kuat di dalam punya kemampuan untuk bertempur, istilah, turun ke lapangan, dan orang-orang yang memikirkan strategi, dan orang-orang yang bijak. Ini sangat penting untuk memblended menjadi suatu teamwork yang kuat. Nah, juga kita harus selalu mengingat bahwa sebagai leader itu dia tidak akan bisa berfungsi apa-apa bila mana timnya tidak mendukung. Jadi leader is only leader, tetapi kalau dia tidak bisa menggerakkan anak buahnya, dia bukan apa-apa, tidak akan menghasilkan apa-apa. Nah, kuncinya sebagai leader, bagaimana anak buah itu bisa bekerja, berprestasi, terpacu dengan adanya suatu koordinasi. Karena kita juga tahu, saya tidak menyebut bank tertentu, tetapi ada kalanya satu bank itu merekrut jagoan-jagoan dari berbagai institusi lain, dari luar negeri, dari dalam negeri lain, lalu digabung. Yes, secara individual, maka pribadi ini akan berkinerja sangat baik secara individual. Tetapi pada saat harus teamwork, maka akan ada suatu ego-ego yang muncul, lalu yang mudah menjadi sulit, yang sulit makin sulit. Nah, itulah yang terjadi. Sehingga end result-nya adalah saling tanda petik mencari prestasi diri sendiri, tetapi tidak memberikan suatu hasil dari teamwork yang kuat. Nah, inilah yang memang kita harus selalu menekankan bahwa dalam suatu tim, baik dari ini relevan saya kira dari tim yang kecil, menengah, sampai besar, bahwa kontribusi dari setiap tim member itu harus balance. Diusahakan masing-masing bisa berkontribusi, diberikan waktu untuk memberikan suatu usulan ataupun masukan, dan bisa diterima oleh yang lain-lain. Jangan, kadang-kadang sering terjadi, orang mendengar itu siapa yang berbicara, bukan apa yang disampaikan. Nah, ini sangat penting, ya. Sehingga kalau hanya mendengarkan siapa yang berbicara, maka mereka-mereka yang sebenarnya punya potensial, terutama anak-anak muda, ya, yang punya potensi dan punya pengalaman di bidang mereka, mereka akan sungkan menyampaikan kontribusi pemikiran-pemikiran mereka. Sebab itu harus ada kesempatan untuk mereka menyampaikan ide-ide, pemikiran-pemikiran, bahwa itu applicable atau tidak, itu masalah kedua. Bisa langsung diterima, bisa dengan beberapa penyesuaian, bisa juga ditolak. Ya, itu harus tegas. Tidak semua usulan harus diterima. Ya. Tetapi once sesuatu itu sudah disepakati bersama, sudah direncanakan, itu akan terus bisa dilaksanakan dengan baik. Nah, dan juga saya kira sebagai pimpinan, kita tidak hanya semata bertemu dengan staf bawahan kita, hanya mengindoktrinasi dengan kerja. Betul, memang kita harus kerja dan wajib kerja, tetapi harus ada human touch-nya. Bagaimana keluarga mereka, bagaimana lingkungan mereka, ya. Hal-hal seperti ini sangat bermanfaat, apalagi kita ini culture Asia, ya. Persahabatan itu jangan sampai terlalu menyolok perbedaan antara atasan dengan bawahan. Ya, sehingga akan seringkali terjadi orang sungkan menyampaikan feedback informasi bila mana dirasakan bahwa ada satu gap
antara atasan dengan bawahan. Saya kira ini secara umum harus dilaksanakan. Nah, situasi saat ini seperti sekarang ya, kita tahu dengan yang disebut VUCA, volatility, uncertainty, complexity, ambiguity ya, bahwa ini berbeda sekali dengan leadership kalau kita lihat zaman dulu. Zaman dulu itu stabil, bahkan waktu saya belajar di Fakultas Ekonomi, itu kita boleh dikatakan namanya budget, anggaran, target, itu seperti kitab suci. Ya, itu udah pegangan, harus ada long term, 1 tahun, 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun, kalau bisa 25 tahun. Nah, pertanyaannya, apakah metode itu masih berlaku saat ini? Padahal kita tahu sekali bahwa situasi saat ini dengan VUCA tadi, bahwa jangankan 10 tahun, minggu depan, bulan depan, tahun depan, apa yang kejadian itu akan tunggang langgang, bisa berubah-ubah. Kita spend waktu begitu lama untuk mempelajari atau mempersiapkan anggaran untuk misalnya 10 tahun, tetapi mungkin bulan depan kita udah duduk lagi, totally sudah berubah. Semua asumsi yang diberikan sudah berubah, situasi berubah, yang diperlukan berubah, anggarannya sudah berubah lagi. Jadi volatility ini begitu masif, sehingga sekarang ini kita betul-betul sebagai leader juga harus very flexible. Contoh, kalau dulu kita bilang saya mau pergi ke Bandung, udah otomatis saya bawa mobil langsung jalan ke Bandung. Tetapi saat ini enggak, ada pelbagai pilihan. Emang saya tahu, saya mau ke Bandung. Tapi apakah saya mau lewat tol, mau tol yang lewat mana misalnya, lalu mungkin ada sideways, atau kadang-kadang di tengah tol sendiri, kalau saya menggunakan namanya Google Map, dia bisa kasih tahu saya, atau Waze, dia bisa kasih tahu saya, oh penggal jalan tol ini macet, Anda keluar dulu ke jalur lambat, ntar di sana baru masuk lagi, karena ada kecelakaan. Dulu mana bisa kita begitu. Sekali masuk tol ya udah mati, pokoknya jalan di situ kita anggap lebih cepat. Tahu-tahu itu karena kecelakaan besar bisa lebih lambat. Itu yang sekarang ini bisa di breakthrough dengan teknologi. Ya, kita bayangkan saat ini. Dulu setahu saya ya pengemudi taksi black cab di London itu perlu waktu 2 tahun, 3 tahun untuk mempelajari jalan-jalan kecil di London, baru mereka dapat license certificate untuk mengemudikan black cab. Ya. Sekarang ini dengan Google, nggak usah diajarin, orang udah bisa langsung, asal belajar nyetir aja yang penting. Langsung dia bisa jalan lebih cepat dari black cab, karena dia secara tradisional jalannya bisa kena macet, ini ada jalan tikus istilahnya. Sehingga bisa lebih cepat sampai tujuan. Ya. Itulah breakthrough teknologi. Demikian juga saya gambarkan, sebagai leader di era teknologi, di era berkembangnya digital dan milenial, ini juga kita harus lebih fleksibel. Bukan hanya cara kerja, tetapi juga bahkan sampai kepada tempat kerja para milenial ini. Ya. Mereka harus diberikan ambience yang mereka suka. Kalau mereka itu merasakan ambience, ini kolot banget lah istilahnya, mereka nggak akan suka untuk bekerja di situ. Belum lagi menggali talent mereka. Itu kita harus belajar juga, meskipun di bank itu secara formal, tetapi kadang-kadang hari tertentu kita berikan kebebasan mereka untuk berkostum, ya. Sehingga mereka itu merasakan bahwa bekerja itu bukan hanya sekedar mencari duit, tetapi betul-betul bisa menikmati suasana. Dan ini sangat penting. Makin ke depan, saya kira generasi kita ke depan itu juga sangat penting untuk mempelajari atau dipersiapkan hal-hal seperti ini. Juga saya kira dalam hal talent scouting, segala macam, dasar-dasar, itu juga harus dipersiapkan untuk kita memberikan team up yang baik. Di BCA kita harapkan sebagian besar karyawan kita itu adalah di-train dari bawah. Mereka bukan hanya belajar tata kelola di BCA, tetapi juga bagaimana culture kita. Itu sangat penting untuk team up yang kuat dan bisa bersama-sama maju dalam situasi seperti saat ini. Jadi buat saya itu sangat tanda petik ringan, dalam arti anak buah saya sudah tahu apa yang mereka harus kerjakan dalam tim masing-masing,
Tinggal kita memberikan arahan-arahan yang besar, dan mereka akan bekerja tanpa, kalau ada bos mereka kerja, kalau tidak ada bos mereka tidak kerja. Nggak mungkin. Ya, kita memiliki cabang 1.250 cabang seluruh Indonesia. Nggak mungkin kalau ada bos bekerja dan kalau tidak ada bos tidak bekerja. Mereka harus punya kesadaran dari dalam diri sendiri untuk bisa memberikan yang maksimal dan penting untuk perusahaan. Ya, jadi kalau berkompetisi, itu saya seringkali mengibaratkan olahraga itu olahraga golf. Kenapa saya senang dengan umpama olahraga golf? Ini karena ya, kalau olahraga lain kita lihat, olahraga tinju, judo, tinju kita pukul sampai orang KO kita menang. Judo kita kunci orang ya, tidak bisa bergerak kita menang. Bulu tangkis kita smash, bolanya tidak bisa kembalikan kita menang ya. Kita menang di atas kejatuhan orang lain. Tapi lihat olahraga golf. Mana ada orang main golf dia gebok temennya? Enggak ada. Mereka pukul bola dengan sebaik mungkin, siapa yang paling cepat masuk ke lubang setiap hole, dia akan menang. Apakah kita menang karena kita menjatuhkan orang lain? Tidak. Kalau kita berbuat lebih baik, skor kita lebih baik, maka kita akan mendapatkan pahala, dalam arti kita yang menang gitu kan. Itu mendidik kita untuk selalu lebih baik, lebih baik, lebih baik, tanpa menjatuhkan teman sendiri, apalagi orang lain juga. Ya. Dan hal ini saya kira adalah satu hal yang baik sekali untuk kita terapkan dalam organisasi kita, sehingga kita perlu berkompetisi, tetapi tentunya kompetisi yang sehat, tidak saling menjatuhkan. Tidak saling menjatuhkan, dan resultnya itu pun harus kita usahakan bersama. Jadi feedback dari bawah itu sangat penting. Karena apa? Karena kalau bos di atas hanya duduk sila tanpa mendengarkan langsung masukan dari bawah, maka sekelilingnya yang sering disebut ABS, asal Bapak senang. Jadi informasi-informasi, data-data yang masuk itu belum tentu sesuai keadaan di lapangan. Jadi kita harus juga rajin menemui counterparty kita di lapangan. Apa betul apa yang sudah kita instruksikan untuk dijalankan, apa yang menjadi target-target kita itu sesuai atau tidak. Karena seringkali kita hadapi bahwa ternyata di lapangan itu tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Jadi saya kira secara gambaran menyeluruh dulu itu yang dapat saya gambarkan. Karena saya ini orang praktek, jadi tidak secara teori menggambarkan kepemimpinan seperti itu, tetapi mungkin saya share dari pengalaman-pengalaman saya selama ini, dan tentunya ada kesempatan Pak Ganjar juga bisa share, dan ada Q&A di mana mungkin ada yang belum jelas, ada yang ingin diperjelas lagi, silakan untuk bisa mendapatkan kesempatan pada saat itu. Jadi sementara itu ini yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan dari Pak Ganjar dan juga dari pertanyaan-pertanyaan yang muncul nanti itu akan memperkaya. Bahkan saya juga mungkin bisa belajar dari pertanyaan ya, karena pada saat kita tidak mengetahui sesuatu, kita ditanyakan, maka kita akan menjadi belajar atas masalah itu. Ini penting sekali. Jadi kita harus sering mendengar pertanyaan untuk kita lebih pinter. Kalau nggak ada yang nanya, malah itu menjadikan kita ya seperti itu. Kadar kita, pengetahuan kita sampai seperti itu gitu ya. Jadi demikian dulu Pak Iwan Setiawan, Pak Hermawan yang kami hormati, Pak Ganjar yang saya kagumi, mungkin akan bisa dilanjutkan. Sekian dan terima kasih. Terima kasih Pak Yahya, cukup komprehensif penjelasan awalnya Pak. Ya, servant leadership ini model yang sangat saya lihat memang cocok ini untuk Pak Yahya ya. Tadi Pak Yahya juga menyampaikan ini di-influence juga oleh budaya Asia ya Pak ya. Mungkin lebih tepatnya itu budaya Jawa nih, makanya saya mau beralih ke Mas Ganjar. Seperti apa nih Mas Ganjar kalau ngelihat apakah betul memang leader-leader itu kebanyakan orang Jawa Mas Ganjar? Karena ada pengaruh melayani yang begitu kental gitu sehingga bisa cocok dengan mungkin culture bawahannya gitu. Gimana menurut Mas Ganjar? Ya, terima kasih Iwan. Pak Yahya saya mengikuti dari awal, luar biasa. Dan senior saya Pak Hermawan Kertajaya yang udah bantu saya bikin Jateng Gayem, dan semua orang jadi tahu apa itu Jateng Gayem.
minimal tidak sampai pada pekerjaan yang hebat-hebat, karena memang Gubernur Jawa Tengah nggak hebat gitu. Tapi minimal orang tahu kenapa itu Jateng Gayem begitu ya. Nah, tadi Pak Yaya menceritakan dengan pengalaman dari korporasinya yang hebat. Sebenarnya kami mitra saja, mitra Pak Yaya, mitra Pak Hermawan, tapi secara keseluruhan sebenarnya lebih pada pelayan sebenarnya. Maka kalau saya menempatkannya, betul tadi bagaimana Bung Iwan sampaikan tadi, bagaimana kita melayani saja. Kalau di pemerintah agak sedikit berbeda ya, karena konteks pemerintah itu di dalam birokrasinya servant tadi, betul-betul melayani, maka kita mesti menunjukkan itu dalam pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Itu visual yang diterima masyarakat. Tapi regulasinya mesti dibuat pada proses di mana kemudahan itu bisa diberikan. Nah, cerita ini saya sampaikan untuk bagaimana kita membawa organisasi yang memang cukup kaku, yang namanya birokrat itu kan kaku, aturannya rigid, dipecat susah, ya kan, dikasih reward menjadi tumpukan sertifikat yang nanti untuk naik pangkat begitu. Nah, akhirnya lembaga pemerintah sekarang belajarnya ke swasta. Kenapa ngambil Pak Herman Kertajaya? Karena lincah, karena bebas nilai, karena adaptif dengan perubahan eksternal. Maka kalau kita tidak mengikuti itu, ya kita kebalik. Maka kalau ada sinikal yang muncul kepada kami ini, pemerintah itu, pejabat itu kan mintanya dilayani. Maka saya balik. Kalau sekarang kita melayani bagaimana? Oh, ternyata betul-betul berat maksudnya. Jadi kalau kemudian BCA ada mau investasi ke Jawa Tengah, kemudian ditemui, perilakunya biasanya satu, mereka sangat administratif kaku. Dua, ketawanya aja susah. Tiga, sekedar ngasih say hi, kasih air putih, duduk dengan kursi yang nyaman sulit. Maka seringkali hanya seperti ngadepi teller bank sama nasabah saja. Orang yang mau setor ngambil di dalamnya. Harus sebenarnya lebih enak dengan ngobrol, karena mereka juga nanti akan membantu kita. Ini contoh satu. Contoh berikutnya, biasanya budaya-budaya yang memang kekakuan itu menjadi sesuatu yang mafhum, dipahami. Alah, urusan sama pemerintah itulah ya mesti nyogok dulu. Maka saya buat kaos ini. Yang bisa dibaca ya, saya angkat sih, nah, gitu kan. Ini baru loh, ini baru saya pakai loh ini. Jadi akhirnya orang bicara new normal kita plesetkan. Apa kemudian? New normal apa? Anda tahu artinya new normal nggak? Dari mana ke mana? Jadi move on-nya seperti apa? Kalau bahasa kadrunya itu hijrahnya seperti apa? Kira-kira gitu. Jadi sama ini, perpindahannya seperti apa? Nah, saya belajar dari orang-orang hebat, Pak Hermawan yang ahli marketing tadi, Pak Yaya yang siapa nggak kenal BCA, yang pemiliknya orang Jawa Tengah itu kan gitu kan. Ya Pak Yaya ya. Orang Kudus Pak. Iya, itulah kenapa orang kaya kok dari Jawa Tengah, dari Kudus semua, karena memang kotanya ini suci mungkin ya Kudus ini. Kemarin saya ngomong sama bos besar, hampir tiap hari kita WA terus menceritakan soal COVID, ekonomi, bagaimana lockdown or no gitu kan, itu kita ceritakan. Saya belajar juga. Saya senang tadi Pak Yaya itu seorang pembelajar yang sangat low profile, seorang bankir besar gitu ya. Jadi saya sampaikan begitu. Nah, ketika kemudian kita melihat situasi seperti ini, kita ingin membalik situasi, Bung Iwan. Sulit. Maka awal-awalnya saya ini orang yang ditantang sebenarnya. Dari partai saya diperintah, menang nggak ya ntar ya? Mau melawan incumbent, udah incumbent, senior, tentara, musuhnya lagi sekda, senior, waduh udah ngeri deh pokoknya. Kalau ngomong leadership pasti saya kalah. Ya, ngomong pengalaman kalah, umur apalagi, duit udah lewat pasti kami. Jadi nggak ada ini. Lalu apa yang kira-kira kita bisa mendapatkan sesuatu? Nah ini
Pak Hermawan ini bukunya banyak membantu saya gitu, bagaimana memarketingkan diri. Sehingga dengan riset-riset, dulu ada anak buahnya Pak Hermawan itu yang kebetulan satu partai sama saya, Mas Bambang Pacul itu. Jadi Pak Hermawan langsung ketawa, dia tahu pasti karena dia di marketing association ini bersama dia, ya di IMA ini bersama. Jadi ceritalah, kemudian ada risetnya, kemudian disiapin, ketemu bahwa isunya ini bisa seksi, karena ketika masyarakat Jawa Tengah ditanya, apa problemmu? Alah Pak, pemerintah itu ngapusi, udah kayak KB itu kebalikannya, kalau lupa jadi, ini kalau jadi lupa katanya gitu. Maka sering orang lupa dan sinis. Kan sinikal pada politik itu selalu terjadi. Itu vitamin harian saya, tapi sekaligus energi dan kritik yang hebat gitu. Jadi kritiknya begitu, nerocos saja, ntar lupa, ntar bohong gitu. Lupa dan bohong inilah kemudian terjadi distrust oleh voters, oleh publik, oleh pemilih republik ini, rakyat. Loh saya itu kan perintah kamu, saya dukung kamu mau layani saya, malah kamu meres saya, malah kamu bikin soal sama saya, malah saya dipersulit. Itulah hasil riset. Maka nemu problemnya. Oh bohong, gitu kan, bohong menjadi keyword. Kita masukkan dulu. Yang kedua riset lagi, apalagi problemnya? Semua sulit Pak. Maka ada giumnya di pemerintahan, kalau bisa dipersulit masa dipermudah. Mau dipersulit aja jadi duit, gitu kan. Nah ini kemudian mesti digempur begitu, mesti dikepruk begitu agar kemudian ini tercerai-berai, terus bisa kita rekonsolidasi untuk menjadi servant tadi itu, menjadi pelayan. Nah saya belajarnya agak lama. Kita bikinlah itu menjadi satu tagline. Nah ini belajar dari ilmunya Pak Hermawan nih. Saya ngajinya itu sama beliau jadi dapat itu. Muncullah kemudian tagline, boten korupsi, boten ngapusi. Karena banyak suap. Tadi itu mau urus izin ya, Pak Yaya kalau punya usaha nyuap dulu, kalau enggak jadi izinnya. Nih, saya barusan dilapori kemarin dari teman-teman pengusaha. Mereka pengusaha besar di Jakarta gitu ya, mau masuk Jawa Tengah. Udah sekarang dipersin aja, udah geblek aja. Saya bilang, ini siapa? Pak, jangan dikasih tahu Pak, saya nanti nggak enak, usaha saya sulit. Udah kamu berani ngomong saya yang natai, tapi nama saya jangan disebut Pak. Oke, nggak usah, nggak akan saya sebut. Tapi Anda harus kasih informasi yang crystal clear agar kami bisa ngambil tindakan. Nanti tindakannya apa Pak Ganjar? Kita pecat. Oh kasihan Pak, loh hebat loh. Diperas, dilaporkan, saya mau pecat. Dia bilang kasihan. Ini orang kita itu memang top betul itu, penuh perasaan, akhirnya mudeng. Dan saya bilang sama ini gombal kakek aneh tenang. Saya bilang gitu. Kalau begini caranya republik ini nggak baik-baik, nggak baik-baik. Saya lebih baik membayar mahal para ASN itu untuk bekerja tenang, untuk melayani dengan baik. Cuma 3 aja, mudah, murah, cepat. Itu aja. Kalau mudah itu ukurannya gampang sekali. Begitu dia nggak banyak tanya dan kemudian pulang tersenyum, itu artinya mudah. Itu aja. Mau pakai teknologi boleh, datang sendiri sakuarmu, tapi segitu gitu. Mudah, murah itu tidak harus gratis. Bisa membayar tapi kemudian cepat. Pengusaha-pengusaha tanya, kalau Anda harus izin, lebih suka murah atau bayar? Pak, sorry ya Pak, lebih suka bayar Pak. Murah itu gratis itu ribet Pak, nggak jadi-jadi. Lebih bisa bayar tapi jadi Pak. Kami butuh kepastian Pak. Udah terlanjur pinjem BCA, udah terlanjur utang BCA ini terus jalan terus ini argonya. Nggak bayar kami disita nanti gitu kan. Lebih baik cepat, udah bayarnya berapa, ukurannya berapa, tak bayar tapi harus beres. Oh seminggu, oh 2 minggu. Maka pengusaha, masyarakat akan mendapatkan jaminan mudah murah. Nah cepat ini ada ukurannya. Kalau 2 hari 2 hari, kalau sehari sehari. Kalau 1 minggu bisa 3 hari, ya itu jempol. Tapi kalau 1 minggu 3 hari, tapi ngasihnya minggu ke-7 gitu ya, ya itu nggak bagus. Yang seperti itu ya sudah kita sembelih aja, maaf ya kalimat saya. Udah Anda nggak cocok ada di situ. Nah, tapi kenapa ini keras? Tadi Pak ya sampaikan, saya belajar betul tadi. Bagaimana agar tidak tersinggung menjadi satu tim dan sebagainya. Pak Yaya nggak bisa Pak di pemerintah Pak.
Di tempat Bapak gampang. Di tempat saya gampang, nanti nggak bisa gitu. Bapak cuma bilang, udah kamu berhenti saja selesai. Pak, kami berhenti itu digugat kalah Pak. Kayak gini. Nah itu akhirnya kita cari. Nah dengan tagline waktu itu, ini pengalaman ya Mas Iwan ya, saya pengalaman aja. Dengan boten korupsi, boten ngapusi tagline-nya itu ada harapan masyarakat. Ini perubahan. Dan waktu itu kan ya, kalau secara pribadi ini bukan cerita GR tapi cerita sejarah aja. Mungkin saya terlalu muda. Yang kedua sipil Pak. Selama ini kan tentara terus Pak. Jawa Tengah ini kan tentara terus. Hebat lah pokoknya. Jawa Tengah dipimpin tentara hebat. Cuman badan kontestasi ini baru pertama nih berhadapan nih. Wecah cili gitu kan. Terus kemudian masih muda, pengalaman nggak ada, harus seperti itu. Maka saya harus menggunakan teorinya Pak Hermawan dengan berbagai marketing untuk bisa menarik simpati, kepercayaan dulu, trust. Nah, trust building ini kita bangun. Maka ketika kemudian orang bisa percaya, kita bikin seneng dulu. Nah, bahasa yang diajari oleh timnya Pak Hermawan itu, kalau saya boleh pakai, mari kita menangkan dulu hatinya. Kita bikin jatuh cinta, winning the heart. Begitu kita bisa menangkan dulu, saya diajari kemudian, sudah kan dia seneng kan, winning the mind. Otaknya baru diikuti, maka dia akan follow you, gitu. Maka akan menjadi follower yang taat. Ya kira-kira semacam brand lah. Orang kalau udah ke BCA, orang dulu BCA pertama-pertama mana ada orang nabung ke BCA, nggak ada. Tapi begitu teknologi informasi ATM di mana, tahu nggak gampang, tahu nggak e-banking, tahu nggak semua ikut BCA. Awalnya nggak ada, apa itu, wah sekarang semua ikut, BCA naik, BUMN semua naik. Dulu pakai ATM sendiri, lama-lama antar ATM ini nggak jelas, karena banknya sendiri-sendiri kan, terus repot beli alat, oh ternyata pinter lagi, digandeng, ditumpangin, di overlay. Oh, ATM-nya bisa bersama akhirnya. Nah, akhirnya itu yang merubah paradigma, pola perilaku macam-macam. Nah, dari sesi itu kemudian kepemimpinan saya kira berada ada di sana. Maka kalau saya sih sama, saya kira dengan Pak Yahya kita belajar di jalan. Apalagi saya ini udah nggak punya pengalaman apa-apa, nggak pinter, nggak mutu, ya sudahlah. Maka saya mencoba menggunakan hati saja. Apa sih, kita tutup mata, kita coba dengarkan orang siapapun agar tidak bisa melihat mukanya, agar tidak bisa tahu, agar kita kemudian tidak terpengaruh oleh wajahnya itu. Menemu, pengen dilayani cepat, pengen dilayani baik, pengen dilayani yang murah gitu ya. Nah setelah itu kita buktikan, waduh, tantangan yang di depan luar biasa, resistensi tinggi. Mungkin banyak orang tiba-tiba tahu suatu ketika saya pergi ke Belanda, ketemu dengan teman-teman orang Indonesia, semua hanya ingat saya itu ngamuk di jembatan Timbang. Itu aja. Jadi itu menjadi brand. Menurut saya brand jelek gitu. Tapi mereka bilang, bener Pak, gitu. Itu ngamuk pertama. Terus setelah ngamuk itu ada teman saya iseng survei. Ganjar ngamuk, baru jadi beberapa hari jadi gubernur, ngamuk di jembatan Timbang. Setuju atau tidak setuju? 96% setuju, 4% mencaci maki saya. Terus kemudian beberapa orang yang tua-tua, yang senior-senior, Pak Ganjar kalau jadi pemimpin nggak boleh begitu, ngamuk-ngamuk nggak boleh. Oke, tapi saya manusia biasa yang sudah mengingatkan dan saya ambil keputusan besar. Maka apa cara itu? Setrumnya nggak boleh kecil, setrumnya harus besar. Gitu. Tapi jangan diulangi, nggak saya ulangi. Tahu nggak apa yang terjadi? Setahun, 2 tahun, 3 tahun nggak ada ngamuknya, masyarakat gini, Pak, buat ngamuk lagi Pak, gitu. Apa? Itu loh Pak, layanannya buruk Pak. Itu buat KTP sulit, buat KK sulit, jalannya rusak, sekolah. Wah, buat ngamuk lagi gitu. Sampean seneng adalah aku ngamuk, aku lah bludrek bisa jadi stroke ini nanti gitu. Nah dari cerita itu kemudian kita rubah. Mulailah corporate culture itu kita ambil untuk menjadi culture dalam services ya. Jadi pemerintah pun juga harus belajar bagaimana melayani mudah, murah, cepat itu. Terus mulai saya kasih gimmick-gimmick dengan cara yang paling gampang. Saya hadapkan langsung mereka dengan masyarakat. Caranya gimana? Semua OPD atau dinas saya harus punya medsos dan harus centang biru, verified. Maka tiap hari dibuang terus. Wah, masyarakat sembarang kalir itu dilaporkan. Ya, jalan rusak dilaporkan, layanan
Apa buruh dilaporkan? Tahu nggak? Rumah sakit saya di Purwokerto itu minta handuk. Seorang pasien minta handuk. Selimut. Saya minta selimut karena saya lagi nunggu. Nanti tahu nggak? Ini baru lagi mau save ini. Nanti Anda minta ke save berikutnya. Di video sama dia. Karena marah-marah di video. Karena semua sudah menggunakan medsos, di-upload di medsos itu di CC ke saya. Cuman saya CC aja. Pak Dirut tolong dicek di rumah sakit itu. Hanya gitu aja. Nggak sampai 1 jam sudah balasan. Siapa orangnya sudah saya panggil, bla 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 bla. Langsung saya briefing. Saya langsung ke sana. Rapat besar. Yang begitu diulangi, yang saya copot Dirutnya. Sejak saya itu berubah semuanya. Apa sih sulitnya ngambil langsung budget? Hanya menunggu karena jam kerja selesai. Maka itu tidak tuntas dalam pelayanan. Sejak saya itu berubah. Maka sekarang saya kasih tahu, kalau mau ada komplain, saya kasih batas responnya 2 kali 24 jam mesti beres. Anda tahu sekarang yang terjadi? Mereka mengimprove diri 1 kali 24 jam. Maka saya kunci, sekarang 1 kali 24 jam. Sekarang Anda tahu, Bung Iwan, improve-nya jam. Sekarang jam. Pak Ganjar, ini ada orang nenek-nenek di pinggir jalan, Pak. Kasihan, Pak. Hanya saya tulis saja. Dinsos ambil, gitu aja. Nanti dia akan ngambil. Nah, pada ngambil, syaratnya ada satu, Bung Iwan. Pada saat sebelum dia foto, pada saat berproses dia foto, pada saat selesai dia foto. Kadang-kadang dengan video pendek. Pak Ganjar lapor, kami sudah di TKP, begitu. Terus kemudian apa? Kita lagi negosiasi agar mereka mau dibawa kepada rumah rehabilitasi sosial. Nah, ini orang sudah mau, Pak, nanti selanjutnya saya kasih. Maka video-video sekarang saya kumpulkan. Itu tiba-tiba merubah. Itu tiba-tiba merubah. Mereka saya anggap hebat karena akhirnya bisa merubah. Nah, lama-lama mulai, ternyata ada yang ngamati. Ada yang ngamati, mulailah rewardingnya muncul. Layanan tercepat, layanan termurah, perencanaannya terbaik. Terus mulai muncullah rewarding itu, baru kita lihat, teman-teman, dari 1 tahun, 2 tahun kita marah-marah, kita berkelahi, kita cekcok itu, ternyata hasilnya sekarang ini dinikmati oleh masyarakat. Nah, dari situlah kemudian mulai orang memahami. Saya bilang, jangan pernah ada suap lagi. Kalau mau jadi pejabat, jangan nyogok lagi. Sistemnya saya buatin, mainlah di situ. Enak pokoknya. Nggak keterima, nggak naik, nggak bisa naik pangkat, besok main lagi. Nggak ada istilahnya, kamu jelek, nggak ada. Tenang aja. Nggak ada suap, nggak boleh korupsi, ikuti aturan promosi dengan baik, nggak ada jual beli jabatan, maka kamu saya jamin hidupmu tenang. 1, kamu nggak diuber-uber oleh bosmu untuk setor suap. Ya. 2, setor akhir. Kamu nggak akan korupsi karena kamu nggak ada setoran yang diminta. 3, tugasmu hanya melayani masyarakat saja. Itu bagian dari servant tadi yang disampaikan oleh Pak Yaya. Nah, dengan itu hidupmu akan enak. Plus anggaran sudah saya copoti satu-satu, ya. Ternyata ada efisiensi ratusan miliar. Saya apakan untuk buat program? Tidak. Saya kembalikan pada ASN, dibuat grading dari pangkat tertinggi sampai terendah, dan yang terendahnya dapatnya agak banyak, yang tertinggi agak sedikit sehingga gapnya tidak terlalu tinggi. Nah, sekarang saya sampaikan, Anda saya naikkan yang paling bawah itu kira-kira sampai dengan 500%-an. Anda bisa cicil rumah kan sekarang, jangan korupsi ya. Sudah, kalau korupsi saya copot. Nah, ngomongnya enak-enak begitu. Sekarang kamu nggak ada setoran kan, tidur rumah nyenyak. Tapi kalau kamu melayani rakyat buruk, kamu juga tak copot. Nah, dengan cara itu kemudian menjadi kebiasaan dan mulai begini. Kalau mau disuap, maaf, terima kasih. Maaf, terima kasih. Kita mulai seneng. Dan cuman ini sekarang mau kita turunkan sampai tingkat kabupaten kota, nggak problem. Karena di sana juga elected official, mereka sendiri dipilih sendiri, pemilunya sendiri. Nah, ini saya mengintervensi masuknya sulit karena saya nggak bisa pecat dia langsung. Nah, ini masih ada problem. Nah, proses ini tapi alhamdulillah bisa berjalan ya. Akhirnya orang meniru-niru, enak tuh, bayarannya besar, nggak ada setoran, tidurnya nyenyak. Maka saya sampaikan ini kalimat terakhir yang saya sampaikan untuk diskusi ini. Teman-teman, Anda saya pastikan hidupnya nyaman, tidurnya nyenyak. Kecuali kalau load kerjanya tinggi. Tapi itu bagian dari panggilan. Passion kita sudah di situ. Nah, saya sampaikan kalau Anda kemudian bekerja dengan baik, saya pastikan Anda tidak akan miskin. Tapi saya jamin Anda tidak bisa kaya raya. Saya pastikan itu. Kalau Anda kaya raya, sudah kawin aja cari mertua di RUT BCA, itu pasti nanti kaya raya.
Jadi mantunya, pemiliknya BCA itu kaya raya. Tapi kalau Anda ikut di sini, insya Allah akan beres. Nah, dengan cara itulah kemudian transformasinya itu bisa berjalan dengan baik, dan kita uji sekarang di dalam situasi yang krisis di COVID ini. Nah, layanan yang terbiasa dengan suruh sana siap, di telepon ngangkat, di WA menjawab, di medsos menjawab, maka operasionalisasinya berjalan. Nah, sebelum bosan saya mau berhenti di sini, Bung Iwan, makasih. Pak Yahya, makasih. Terima kasih Mas Ganjar. Ada beberapa pertanyaan sudah masuk, ini saya rangkum. Sebetulnya rada mirip pertanyaannya. Tadi kalau Mas Ganjar udah jawab sebenarnya. Apakah kita mesti toleransi atau tegas gitu terhadap mungkin bawahan yang membangkang, yang tidak satu visi dengan leadernya? Tadi Mas Ganjar sempat menyampaikan kalau di pemerintahan harus tegas katanya, tapi Pak Yahya tadi bilang mungkin harus dibalance kalau di korporasi ya. Gimana tuh Pak Yahya ngelihatnya Pak? Apa bisa setegas Mas Ganjar kalau di BCA Pak? Ya, terima kasih atas pertanyaannya Pak ya. Ya memang untungnya yang membangkang itu dalam arti berargumentasi Pak. Itu yang kita alami ya, bahwa argumentasi ini ada dua. Ada yang berteori. Argumentasi itu dalam berbentuk teori. Nah ini yang saya nggak suka. Karena nggak semua teori itu applicable di lapangan. Tapi kalau dia argumentasi dengan pembuktian fakta di lapangan, kalau dia bilang, ini data saya nggak begitu Pak, saya sudah coba melakukan, ternyata ini begini-begini, masukan dari nasabah, masukan dari misalnya counterparty kita tidak sesuai dengan teori. Itu harus diterima Pak. Berarti itu membangkang yang positif, bukan pokoknya saya nggak setuju. Gitu. Nah ini harus diapresiasi malah ya. Justru kalau kita tidak mau menerima bahwa apa yang sudah kita putuskan sebelumnya kita anggap benar ternyata di lapangan salah, itu lebih celaka Pak. Ya, jadi membangkang dengan membangkang itu beda. Tetapi memang ada orang yang sifatnya pokoknya disuruh begini, saya maunya begitu. Nah ini ya terpaksa sesudah 1-2 kali kita lihat perilaku seperti itu, ya silahkan minggir aja gitu. Apalagi kalau hanya berteori, ya kaya dengan teori, belum dicoba. Segala sesuatu itu harus fakta di lapangan, dicoba dulu, berhasil atau tidak berhasil. Kalau memang betul dengan pembuktian data, kita harus terima Pak. Jadi begitu Pak, membangkang itu harus dilihat dulu, bangkangnya karena apa gitu ya. Tapi kalau di pemerintahan saya kira memang ada suatu ya mungkin nanti Pak Ganjar yang akan menjawab bagaimana situasi di pemerintah. Kalau saya di swasta prinsipnya begitu. Kita mau lihat dulu. Kalau dia membangkang lama-lama kita bilang, coba data Anda apa? Coba kasih saya data. Kalau wah enggak Pak, ini pemikiran sorry, pemikiran kita sudah memutuskan pemikirannya tidak sesuai dengan kamu ya. Coba dulu. Data di lapangan mengatakan apa? Kalau kamu benar, oke, kita akan revisi, kita perbaiki. Kira-kira gitu, Mas Iwan. Terima kasih. Baik, ada pertanyaan juga Pak. Saya mungkin ingin klarifikasi juga ya. Servant leadership ini kan mungkin being a servant untuk customer itu kan gampang ya Pak ya. Artinya memang untuk pelanggan BCA pastinya akan melayani. Demikian juga dengan Mas Ganjar, pastinya dengan masyarakat Jawa Tengah pasti otomatis sebagai pelayan publik melayani itu. Tapi kalau servant leadership yang diterapkan ke anak buah sendiri ya, itu bisa dikasih contoh Pak, seperti apa bentuknya gitu, melayani ke anak buah. Apakah pernah terjadi sebetulnya pengalaman Mas Ganjar maupun Pak Yahya tentang ini? Ya. Kalau boleh saya share ya, ini balik ke beberapa tahun yang lalu Pak, di dalam salah satu training kita waktu itu menganggap pelayanan SQ itu adalah yang terbaik ya. Nah, kalau pelayanan SQ yang terbaik kita, makanya ini seingat saya tahun 90-an kita belajar. Kita ada joint venture dengan mereka dan di bootcamp kita itu di daerah Pasir Datar itu dekat jalan mau ke Sukabumi. Itu ada satu tempat untuk memang pelatihan khusus melayani. Waktu itu direksi berlaku benar-benar fisik sebagai pelayan. Kita menyediakan makanan
terhadap waktu itu bawahan-bawahan kita yang duduk di situ, kita sajikan makanan. Nah, dalam praktek sehari-hari kan kalau meeting kita bersama, jangan sungkan kita lihat di sebelah kita ada gelas kosong, ya tuangkanlah minuman, as simple as that gitu ya. Itu membuktikan bahwa kita tuh nggak harus gelas kita terus yang diisi. Sesekali kita harus, ya nggak tiap kali lah ya, nggak tiap kali direktur utama keliling ruangan rapat untuk tuangin air, yang nggak juga gitu ya. Tetapi sesekali itu diformalkan dalam hal-hal seperti itu, saya pikir ya. Dan ini akan, dan juga saya mengingat ya, contoh ya tidak semua layer tentunya, layer satu tingkat di bawah saya misalnya, itu kalau ulang tahun selalu kita mempunyai catatan untuk memberikan paket bunga dan juga ada makanan yang mungkin mereka bisa nikmati. Ya, kelihatannya kecil, hanya bunga, tetapi buat mereka ini adalah satu kebanggaan bahwa Big Boss memberikan atensi kepada mereka, memberikan makanan kecil untuk di-share. Kadang-kadang mereka nggak mau dikirim ke rumah. Makanan itu sebagai bukti ke anak buahnya, saya dapat nih ulang tahun saya dari bos untuk dibagikan ke teman-teman. Meskipun saya nggak bilang begitu gitu ya. Mereka melakukan itu. Bahkan pernah satu kejadian, saudara kita teman dari Tapanuli, waktu pertama kali dia dapat promosi menjadi kepala divisi, lalu ulang tahun pertamanya itu saya berikan paket bunga dan makanan, itu dia langsung WA saya, Pak, seumur hidup ini pertama kali ulang tahun saya mendapatkan karangan bunga dari seseorang. Kata. Saya sendiri sampai terharu gitu ya. Nah, hal kecil tetapi betul-betul bisa memberikan suatu kesan yang baik, dan kebersamaan seperti ini saya kira penting sekali untuk kita kerjakan, meskipun kadang-kadang secara apa ya, secara namanya dirut ya, selalu diusahakan untuk mendapatkan yang terbaik apa, tetapi ada kalanya kita harus juga mencegah bawahan kita memberikan pelayanan yang super kepada si bos gitu ya. Kita harus coba seperti itu. Ini beberapa contoh yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Jadi membumi dan tidak perlu harus jadi yang paling dilayani gitu malah ya Pak ya, sebagai pemimpin ya. Kuncinya. Nah, contoh lain ya, saya ingat sekali waktu Rakernas Serikat Pekerja ya, mereka melapor ke saya, tolong Pak Yahya, nanti kita sediakan tandu, kita akan arak bersama memasuki arena pertemuan. Wah, saya sampai kaget setengah mati. Saya bilang, Mas, tolong deh, saya nggak mau itu diarak-arak seperti itu. Saya mau pakai kaos seperti Pak Ganjar sekarang ini nih. Pakai kaos, saya turun, lalu sebelum sambutan, mari kita selfie bersama-sama dengan semua jajaran itu, dari office boy, dari driver, dari satpam, dari teller, semuanya kita selfie bareng. Cukup lelah, keringatan sekujur badan itu di Jogja Pak, waktu itu diadakannya di Jogja waktu itu ya. Itu betul-betul suasana panas sekali, kita harus keliling, ada ratusan, mungkin lebih dari 1.000 mungkin yang hadir saat itu, dan ya kita bisa menyatu bersama seperti itu. Ada suatu perasaan yang betul-betul saya sukacita sekali, meskipun secara fisik cukup capek Pak, cukup lama capek, kita selfie dengan ratusan orang seperti itu ya, itu that's the condition. Itu sempat saya video juga, sempat ada juga ya videonya. Makasih. Baik, makasih Pak Yahya. Mas Ganjar ada yang mau ditambahkan Mas? Ya, udah bagus tadi udah. Penjelasan Pak Yahya ikut. Siap. Ada pertanyaan lagi nih tentang mencari successor atau untuk proses suksesi ya. Kan Mas Ganjar, Pak Yahya ini Mas Ganjar udah 2 periode, Pak Yahya juga udah lama sekali ya Pak ya jadi Presidir BCA Pak. Proses apa yang dilalui Pak untuk mencari orang yang nanti bisa melanjutkan legacy Bapak-Bapak sekalian? Ini Mas Ganjar dulu nih yang bisa share. Oh, kalau saya orang politik agak sedikit berbeda ya. Ownernya lebih kepada organisasinya, dalam hal ini tentu partai politik ya. Cuman untuk menjadi kepala daerah di Indonesia boleh mengajukan secara perorangan, tapi selebihnya sebenarnya mereka akan ditentukan melalui proses yang sangat berbeda dengan proses yang ada di pemerintahan dalam arti karir atau di perusahaan. Kalau di perusahaan mungkin direkrut terbuka, terus kemudian dites masuk. Kalau ini tesnya enggak,
tesnya di vote langsung oleh sekian banyak orang. Ya, pada prinsipnya ada satu proses yang mirip bukan mirip, ada satu proses yang mesti dilalui tapi berbeda. Nah, kalau kita lebih massal, mungkin kalau dari perusahaan atau jabatan karir mereka lebih selected dan sangat terbatas. Kalau kita semuanya siapapun bisa. Bagaimana kemudian menyiapkan? Nah, kalau di organisasi saya, bahwa di partai ada kaderisasi. Ada kaderisasi, ada badan diklatnya, ada pelatihannya, meskipun tidak semua orang juga bisa mendapatkan. Nanti kan itu secara talenta juga akan muncul atau hilang sendiri. Oh, ini sudah kelihatannya hebat gitu kan, dites dulu. Tesnya politik itu lebih kejam, lebih kejam tesnya politik itu ya. Orang kemudian harus di vote, kemudian mendapatkan ya macam-macam tekanan yang sangat luar biasa. Tapi bagaimana menyiapkannya sama, kita menyiapkannya kalau di internal kami di partai umpama itu disiapin. Yang menjadi gubernur, ini udah merambat dari mana? Dari katakan DPRD, pernah menjadi bupati wali kota, dan kemudian mereka kita siapkan ada beragam terpilih bagaimana prestasinya, dan kesempatannya ya hanya dua periode kan, maka 2 periode itu adalah waktu yang memang harus dimanfaatkan untuk melakukan perubahan, dan memang dari situlah kemudian achievement itu akan dilihat. Untuk selanjutnya yaitu masyarakat akan percaya atau tidak. Kalau percaya dia barangkali akan selalu meningkat, tapi kalau tidak percaya mungkin ya hilang ke laut gitu kira-kira. Kalau kita ambil contoh yang agak sempurna di Indonesia ini, mulai dari tangga bawah ke naik dalam konteks politik, ya Pak Yahya ini di swasta sebenarnya kelihatan ya, mulai dari disuruh-suruh fotokopi ya Pak Yahya. Mungkin nasib kita sama, Pak. Saya dulu juga gitu. Awal-awal masuk PDI Perjuangan, bahkan waktu itu masih PDI, itu saya disuruh-suruh Pak. Itu ada Pak Kui itu kalau nyuruh juga gitu, itu kejam juga itu gitu. Kejam itu dalam arti didiknya bagus gitu ya. Iya. Dulu saya belajar dari tokoh-tokoh yang hebat-hebat gitu. Pak Tarjo, Suryo Guritno gitu. Itu sama persis, malam-malam kamu fotokopi. Almarhum Kartosudiro juga. Wah, waktu itu saya seneng lah bisa belajar langsung ya orang dalam track saya. Nah, ternyata kesempatan demi kesempatan itu orang akan mendapatkan pengakuan di dalam publik. Nah, kemudian baru masuk dalam sistem, akhirnya di vote. Tapi kita nyiapin ini yang punya talenta siapa, bupati wali kota. Nah, kalau Pak Jokowi itu kan sama, itu bagus lah. Yang mulai dari wali kota naik jadi gubernur, terus kemudian jadi presiden. Saya kira tangga yang paling bagus dalam kalau boleh saya sebut karir, kalau boleh loh ya, dalam karir politik, kemudian itu bisa seperti itu, improve-nya terjadi. Wali kota bagus, oke, ke sana juga tertarik lagi ke sini. Nah, itu yang kemudian orang bisa melihat kaderisasiannya. Berarti next-nya presiden dong ya, Mas Ganjar ya? Nah, itu kamu harus catat dulu itu. Di kita itu untuk sampai proses ke situ, wah itu sudah proses yang partai mulai rakernas sampai keputusan gitu kan. Kalau PD Perjuangan gampang, ikuti saja keputusan Bu Mega gitu. Jadi nggak usah pada GR dulu ya. Gitu. Kalau Pak Yahya gimana Pak? Ya, terima kasih. Jadi kalau di bank khususnya Pak ya, kita ada aliran generalis, ada aliran yang spesialis. Nah, maksudnya apa? Kita tahu bahwa perbankan itu ada kanwil cabang yang langsung berhubungan dengan para nasabah, tetapi apalagi dengan sekarang automation segala macam ya, itu pekerjaan manual itu makin berkurang. Jadi kalau saya melihat bahwa pekerjaan di kantor pusat ini yang spesialis divisi beda-beda Pak. Kalau namanya cabang wilayah relatif tipikal kerjaannya itu sama, tipikal secara umum. Tapi kalau di kantor pusat ini kan ada yang dari namanya audit, ada yang dari divisi HR misalnya, kemudian ada divisi yang marketing, ada yang kredit, macam-macam juga kreditnya, tipikalnya beda-beda. Jadi mereka itu spesialisasi.
Sehingga pengkaderan ini tergantung pada level mana mereka itu dipersiapkan untuk menggantikan para pimpinannya. Nah, contoh dalam 2-4 tahun ke depan, ini hampir seluruh kepala wilayah di BCA dan para kepala divisi itu berganti dengan yang new generation, Pak, sudah. Karena apa? Karena ya kita ada ketentuan usia untuk pensiun, misalnya usia 55, dan kita usahakan bahwa tetap akan pensiun kecuali 1-2 case yang very special, belum ada pengganti, ya terpaksa diperpanjang 2 tahun misalnya. Tapi sejauh ini sih sebagian besar, apalagi di wilayah ya, itu hampir seluruhnya bisa dilakukan permajaan gitu ya. Tetapi kita juga ada kepentingan untuk generalis ya. Generalis itu adalah betul-betul dari segi manajemen, orang yang pernah mencobai pelbagai posisi jabatan, sehingga dia tidak menjadi spesialis saja, lebih kepada bagaimana kepemimpinannya. Nah, dalam hal ini tentu kita juga mempersiapkan, tetapi tentunya generalis ini kita nggak akan terlalu banyak memerlukan orang ya, tetapi betul-betul yang potensial menjadi future leader ke depan ya. Jadi kira-kira itu yang kita persiapkan. Dan untuk level seperti direksi misalnya di BCA, itu jangan lupa adanya juga wewenang owner. Boleh kita bilang kita mau menyiapkan si A sebagai suksesi, tetapi owner kata, ah enggak, saya kurang berkenan misalnya. Ada beberapa hal pertimbangan lain. Ini juga kita sebagai tetap namanya direktur, tetap punya suatu keterbatasan untuk menentukan juga ke depannya juga ya, karena namanya board of director itu akan ditentukan oleh shareholder juga ya. Jadi itu beberapa hal yang mungkin dapat saya sampaikan mengenai suksesi. Tapi sangat penting, artinya dari layer bawah pun sudah harus dipersiapkan untuk masing-masing jabatan suksesi. Terima kasih. Terima kasih Pak ya. Jadi kalau peran owner itu masih besar, rada-rada mirip partai politik sebenarnya kalau dari sisi itu ya Pak ya. Untuk BOD ya Pak, di mana-mana saya kira owner berperan, kecuali perusahaan kita sendiri. Ya kalau perusahaan kita sendiri mau kita gitu kan. Tapi selama kita masih istilahnya digaji orang, masalah kecil besar kan rahasia gitu ya. Tapi tetap namanya ya kuli Pak gitu. Kita kuli intelek lah istilahnya. Kalau Pak Hermawan tuh bilangnya didirect dan diatur itu direktur ya Pak ya. Kalau moderator juga hati-hati loh, modal dengkul bicara kotor, itu moderator, Pak Iwan. Mantap Pak ya. Ada beberapa pertanyaan lagi Pak, tapi saya pilihkan beberapa yang mungkin relevan ya. Terutama di era digital seperti sekarang ini, anak-anak muda kan pengennya cepat, instan. Tadi Mas Ganjar juga cerita, sekarang ekspektasinya hitungan jam gitu ya kalau respon. Ngelihat ada generation gap nggak bapak-bapak sekalian di organisasi masing-masing gitu, di mana mungkin pelanggannya pengen cepat, sementara mungkin di organisasinya masih pada senior sehingga nggak bisa keep up dengan kecepatan yang diharapkan gitu. Ada ngelihat tren seperti itu di era sekarang, terutama waktu COVID-19 ini ya, di mana semuanya udah sangat digital dan sangat pengennya instan semua. Silakan mau Pak Mas Ganjar dulu atau Pak Yahya, silakan Pak. Bebas kalau mau duluan. Pak Ganjar silakan. Silakan. Oh ya, ini kalau COVID betul. Kalau COVID ini sebenarnya begini. Ini sama-sama tidak ada yang tahu, sama-sama belum punya pengalaman. Maka sebenarnya kemarin kita diskusi bagus banget temanya. Jadi COVID ini apa? COVID ini sebenarnya great research. Ini great research. Kenapa saya katakan itu? Karena kita mesti membedah semuanya secara komprehensif, secara holistik. Karena COVID ini. Karena COVID, tiba-tiba sekarang orang harus ngobrol begini kok. Karena COVID nih. Kalau nggak ada COVID jarang kita seperti ini. Sekali dua kali aja orang bosan. Karena orang itu masih bertegur sapa, salaman, cipika-cipiki. Karena COVID. Karena COVID, tadi pertanyaan Bung Iwan tadi, apakah yang tua-tua kemudian tidak bisa menyesuaikan? Kemarin saya minta, ayo kita masuk kepada EO phase, yang paperless. Sulitnya minta ampun. Tahu nggak Wan sekarang apa yang terjadi?
Semua sudah rindu untuk segera bisa tanpa kertas. Perintah-perintah sekarang bisa kita gunakan melalui semua yang sifatnya teknologi informasi yang elektronik. Semua. Maka bisa cepat sekali. Nah, dari cerita itu sebenarnya saya melihat apakah kemudian itu menjadi kendala, awalnya iya. Tapi itu sebenarnya hanya butuh kebiasaan. Maka saya katakan, hari ini di luar webinar itu yang terjadi halal bihalal. Semua membuat. Dan semua menggunakan Zoom semuanya. Maka itu tadi Pak, salamnya kata Pak Yahya sampai Zoom Pak, katanya begitu kan. Ya hari ini sampai tadi saya dengerin Pak Yahya cerita begitu masih jawabin, mahasiswa mau seminar Pak ini besok, wah semuanya. Sampai saya bilang ini, ya Allah pada bosan, saya bilang gitu. Jadi manusia itu adaptif. Maka pada saat terjadi pandemi ini, semua tiba-tiba harus mengkonsolidasikan diri untuk beradaptasi. Maka kepemimpinannya kalau hari ini, maaf istilah saya tidak butuh demokrasi hari ini dalam memimpin. Kita tanya beberapa pakar pun kita tunjuk, saudara, ahli pandemi, ahli matematika, Anda hitung grafiknya. Yang ahli ekonomi berapa dampaknya? Industri besar, menengah, kecil bagaimana? Ekspor kita seperti apa? Impor kita seperti apa? Yang terkena apa dampak seperti apa? Kamu hitung. Nah, sekarang negara keluar duit berapa? Maka ketika refocusing itu mesti kita lakukan, kita siapkan. Ini kira-kira akan berapa lama? Maka yang mesti kita tolong seperti apa? Itu, Bung Iwan, begitu kita kasih freezer begitu terus-menerus, ternyata bisa. Nah itu memang, kalau saya bilang, saya agak otoriter kalau soal itu. Anda perintah gini, komando semua, harus begini, besok lapor sendiri, gitu. Kadang-kadang ketika kepala dinas yang mulai stres-stres juga, saya sadar itu, saya langsung ke bawahnya. Ini kepala dinas yang bantu siapa aja? Si A, si B, si C, si D, ya udah. Si C sama si D Anda lapor ke saya langsung, nggak usah lewat kepala dinas. Kepala dinasmu sudah mau gila, itu sudah stres dia tiap hari itu. Udah, maka kita kasih relaksasi sedikit. Kamu tembusi saja. Cara nembusiannya gimana? WA aja. Maka WA kemudian menjadi media yang paling cepat untuk melakukan itu. Maka respon kita menjadi bisa cepat sekali apa yang kita lakukan. Maka di awal-awal ketika mulai muncul kira-kira nanti masyarakat kan dapat bantuan berapa, kami lebih cepat. Langsung saya launching pertama di Indonesia. Kita siapkan 1,4 triliun untuk menyiapkan pandemi respon ini. Makanya apa maksudnya? Udah kamu keluarkan dulu. Biar masyarakat seluruh Indonesia tahu, nanti kita ada yang menjamin. Maka tenang. Kalau enggak, pikirannya bisa social unrest. Itu bahaya. Maka mari kita redam masyarakat, kita jamin dulu, harapannya ada, tapi jangan sampai PHP, gitu kan. Terus nanti bantuannya ada, terus kemudian kita cetek. Setelah itu baru, makanya ke provinsi yang lain belum ada, ntar sebentar lagi, dan pasti lebih banyak dari sini. Maka pancingan itu betul, dan keluar, wah kami lebih banyak, kami lebih hebat, whatever. Yang penting tetap merespon masyarakat. Nah dari situlah kemudian, di dalam pandemi ini, istilah saya semua menjadi berkaca. Mana kelemahan kita. Bung Iwan, begitu pandemi itu saya merasa kecil sekali. Saya melihat mereka-mereka yang, di luar Jawa Tengah itu hebat-hebat semua. Maka saya belajar dari bupati, belajar dari kades, belajar dari perusahaan swasta yang ada kepeduliannya, dan kepedulian itu sekarang menjadi satu passion yang dimiliki, termasuk dalam melayani. Nah akhirnya tim ini kita solidkan untuk melayani dalam konteks pandemi ini, untuk cepat, untuk berhati-hati, apalagi kita menggunakan duit negara. Ini penegak hukumnya udah siap-siap semua. Maka kita konsolidasikan, saya ingetin jangan korupsi, awas. Karena ini orang kalau mau korupsi di tempat seperti ini gampang banget, maka saya mesti ingetin betul. Karena tidak pakai proses yang berbelit-belit, semua dimudahkan, regulasinya kendor, maka kalau orang mau korupsi ini gampang. Maka saya ingetin, awas, hati-hati. Inspektorat saya akhirnya nempel terus. Sebelum mau belanja harus review dulu. Sebelum belanja review, maka review menjadi masalah baru, menjadi birokrasinya lama. Maka saya sampaikan desknya harus lebih banyak. Maka layanan antar dinas itu kita bagi agar bisa kita lakukan percepatan. Jadi akhirnya ya muncul terobosan-terobosan, muncul inovasi-inovasi yang itu sebenarnya hanya dibutuhkan. Dan ini tinggal konsolidasikan saja.
Maka si COVID ini sebenarnya nggak jelek-jelek amat buat pembelajaran, ada bagusnya. Karena semua didorong. Kalau kemarin kan ngomong cerita 4.0, semua orang ngomong 4.0. Begitu hari ini, nah ini hari 4.0 betul ini. Hari ini kita 4.0 betul, semua teknologinya jarak jauh. Baru kita tahu kuotanya habis. Baru kita tahu anak-anak belajar di rumah nggak punya kuota. Baru kita tahu di Banyumas itu ternyata untuk belajar kuotanya mesti naik gunung dulu. Gitu. Dan kemudian menjadi cerita rame. Maka waktu dikomplain saya, tuh Pak Ganjar tanggung jawab itu. Anak-anak pelajar harus naik gunung dulu untuk belajar. Oh, buat saya anaknya keren. Tapi kasihan, kita jangan bicara kasihan. Kita bicara proses bagaimana si anak-anak itu berjuang dirinya untuk mendapatkan sinyal. Harus kita lihat dari sisi itunya. Itu anak hebat itu. Jadi jangan bilang gitu, soalnya besok pagi kita memberikan BTS di situ juga belum tentu bisa. Jangan sampaikan begitu. Jadi anak-anak itu harus dikasih motivasi, kasih semangat. Kamu jangan berkecil hati nak, kamu orang hebat. Pak Gubernurmu ini dulu juga sampai kuliah aja naik sepeda. Bukan miskin, miskin banget. Jadi kamu akan menjadi pemimpin, bangga gini. Bangga dia. Jadi membacanya sebenarnya begitu. Itu Bung Iwan. Terima kasih Mas Ganjar. Pak Yahya, ada yang mau ditambahkan Pak? Mas Iwan, kalau bicara generation gap ya, saya kira pasti. Seperti di BCA, dari yang 20-an, 30, 40, 50 lengkap, 55 pensiun. Tapi BOD ada yang lebih dari 55, 60, saya sendiri 64. Ya. Jadi sebenarnya kalau dilihat dari gap, itu pasti. Nah, sekarang pentingnya yang menjembatani gap tersebut. Paling penting menurut saya adalah digital, pengetahuan akan digital. Nah, permasalahannya secara umum ya saya katakan bahwa generasi yang di atas milenial itu sungkan dan tidak mau untuk belajar digital, tidak mendalami gitu ya. Kalau saya salut dengan Pak Ganjar, saya pernah lihat Pak Ganjar itu TikTok itu udah langsung up to date gitu ya. Saya luar biasa Pak Ganjar ikut TikTok gitu. Saya lihat Pak, luar biasa saya bilang. Sambil selfiean ya TikTok gitu kan. Nah, jadi itu artinya apa? Nah, disinilah yang penting. Kita sebagai leader pimpinan, kebetulan saya 64, masuk baby boomers. Nah, kalau saya nggak mau belajar, nggak mau mempelajari produk-produk BCA yang mobile banking, yang canggih, Sakuku dan lain-lain, bagaimana saya bisa menutup generation gap dan bagaimana bisa mengerti pemikiran produk dan kebutuhan nasabah. Nah, kalau cuma saya yang mendalami, maka nggak akan bermanfaat. Sebab itulah begitu ada produk-produk baru di BCA, kita kebetulan ada grup untuk kepala-kepala divisi, kepala wilayah, itu saya ajak mereka sama-sama kita coba. Waktu kita pertama memperkenalkan QR Code, saya bikin lomba, ayo QR saya kita bagi-bagi. Ya jumlah nggak penting lah, puluhan ribu, ratusan ribu kita bagi-bagi ya, agar mereka tuh mencoba ya. Waktu Lebaran misalnya kita ada feature baru namanya bagi-bagi, yaitu salah satu feature dari mobile apps kita. Itu saya coba, saya tes dan saya pesan kepada teman-teman bawahan saya itu agar terus ke bawah cara mensosialisasinya seperti itu. Learning by doing. Kenapa saya bilang itu? Karena ada satu filosofi dari Cina yang kuno ya, mengatakan bahwa kalau kita dengar, kita lupa. Kalau kita lihat, mungkin kita masih ingat. Tapi kalau kita kerjakan, itu kita hayati. Hayati itu artinya, you seumur hidup nggak akan lupa kalau kita pernah mengerjakan. Kalau hanya melihat, ingat, kalau ingat tuh bisa lupa. Suatu saat bisa lupa. Tapi kalau kita hayati, Anda tidak akan melupakan itu. Sebab itu, kita harus belajar dengan learning by doing. Kita punya produk yang digital, punya produk canggih, kita harap nasabah kita menggunakan itu, kita sendiri harus memberi contoh. Nah, dengan kita mulai melek digital, maka itu akan bermanfaat untuk menutup gap itu. Bahkan sekarang ya, saya juga baru menyadari, dengan school from home, sekarang kan sekolah-sekolah tutup. Orang tua terpaksa mendampingi anaknya
untuk menerima lesson-lesson. Nah, ini penting karena orang tua sedikit banyak tuh mendalami. Dulu waktu masa kecil, kalau kita main game, itu ada konvensional game, ya. Itu main game itu sendiri. Nah, bahayanya apa? Ya bahayanya addicted atau mungkin mata rusak karena ngelihat game terus, tetapi tidak lebih dari itu. Nah, ini sekedar pengetahuan bersama. Mungkin aja peserta webinar ada yang nggak tahu bahwa sekarang game-game yang ada itu connected. Bukan anak Anda itu main sendirian. Dia akan connect dengan berbagai lingkungan melalui FB, Instagram, dan lain-lain ya. Dan kadang kepada orang yang tidak dikenal. Nah, bahaya lainnya apa? Mereka bisa SMS. Message lah, bukan SMS. SMS udah kuno. Chatting. Nah, chatting itu kalau anak kita, cucu kita tidak diawasi dan diingatkan, mereka bisa terbujuk orang-orang yang memanfaatkan platform-platform game itu untuk hal-hal negatif. Anak cucu kita akan jadi korban. Sebab itu orang tua sangat harus berhati-hati dan mereka harus tahu. Kalau nggak mereka pikir, dia main game asik sendirian nggak apa-apa katanya kan. Tetapi ternyata bahayanya lebih dari itu. Ya bahwa kalau sampai dia masuk dalam chatting orang yang tidak dikenal dan orang itu meracuni tanda petik anak-anak kita dengan drugs dan hal-hal lain, itu akan bahaya sekali. Itulah pentingnya kita menutup gap itu dengan teknologi, dengan digital, dan kita harus mau tahu, mau capek, mau learning by doing. Kira-kira gitu Pak, terima kasih. Terima kasih Pak Elias. Sebelum saya mengundang Pak Hermawan untuk closing remarks, saya ingin mengucapkan terima kasih nih yang setinggi-tingginya apresiasi dari kami buat Mas Ganjar Pranowo dan Pak Yahya Setiatmaja. Terima kasih atas waktunya sekali lagi. Banyak sekali lesson yang kita dapatkan, saya nyatat banyak sekali ini wisdom dari Mas Ganjar maupun Pak Yahya. Terima kasih. Saya yakin juga yang lain belajar banyak pada hari ini. Pak Hermawan, silakan Pak. Iya, acara luar biasa ini. Saya ikut mulai dari pembukaan jam 9 pagi sampai sekarang. 1.000 orang ini kira-kira ini. Ini padahal acara untuk anak-anak muda nih Pak Ganjar. Marketeers Hangout gitu ya. Hangout namanya ini, Hangout. Saya nggak duga juga ini VIP kayak Pak Yahya, Pak Ganjar mau ikut bicara. Besok ada Pak Ilham Habibie, Pak. Kemudian Pak Ridwan Kamil, Pak Ignatius Yonan, apa semua ikut. Kelihatannya takut ketinggalan dari anak muda ini ya. Semua ini takut. Kalau anak muda enggak takut ditinggal orang tua, Pak. Kalau orang tua ini paling takut kalau sudah tidak disukai anak muda, ya toh Pak. Jadi acara ini luar biasa. Tadi sampai dipecah jadi 4, Pak. 4 kelas paralel. Kalau Makplus Conference kan sampai 7 gitu ya. 5.000 orang di Makplus di Pacific Place paling gede itu. Tapi kalau ini kita latihan ini karena 2-3 Desember nanti Makplus Conference kita ini omni seperti ini, ya. Dan saya memang kok lupa terus gitu kalau bos besar ini yang paling besar di Indonesia ini orang Jawa Tengah. Ini lupa terus ini kalau tidak diingatkan Pak Ganjar ini. Saya masih ingat Pak Ganjar itu pernah ngomong, saya itu kepengen memindahkan supaya pajak yang dibayar oleh bos besar itu masuk Jawa Tengah semua. Nggak tahu sudah enggak ini. Sekarang nggak usah dijawab di sini, itu rahasia perusahaan itu. Ya atau lobbynya bagaimana dan sebagainya itu karena orang Jawa Tengah itu diem-diem Pak, sakti Pak, ya luar biasa ya. Dan dari sejarah saya lihat mulai tahun 45 sampai sekarang, saya orang Jawa Timur Pak. Jadi kalau di Jawa Tengah itu kayak kasar gitu ya, toh kayak ya opo ya orang Jawa Timur ngawur ya toh, wis ngawur ngomongnya selontrang-selontrong gitu ya. Dan saya lihat Bung Karno orang Jawa Timur, terus kemudian Bu Mega Presiden Jawa Timur, ya toh, terus Gus Dur juga Jawa Timur, Pak SBY juga Jawa Timur Pak, ya toh, kemudian Pak Habibie itu ya wakil ya dari Sulawesi Selatan jadi presiden ketika Pak Soeharto yang dari Jawa Tengah ini, Jogja itu ya sebetulnya Pak Harto itu Jogja. Nggak bisa dihitung Jawa Tengah itu Ibu Tin yang Jawa Tengah ini banyak yang keliru ini Jawa Tengah karena Bu Tin itu kan sangat kuat gitu ya. Jadi sekarang Pak Jokowi. Jadi dari 7 ini saya lihat-lihat ini wah ini kok Jawa Timurnya sudah 4 gitu ya toh Jawa Tengahnya baru 2. Saya nggak tahu ini nanti
Presiden ke-8, ke-9, ke-10 ini tidak tahu saya kayak apa. Nanti kita lihat saja, tapi saya cuma menghitung-hitung statistik ini, ya kan? Dan memang betul Pak Ganjar, leadership itu memang kalau kita di Makpres ya Pak ya, nyebutnya omni Pak. New normal, next normal, post normal. Kalau kita new normal itu ya, waktu di rumah itu new normal. Kalau sekarang ini kita mulai reopening ini next normal Pak. Kan harus pakai protokol clean, health, and safety. Ya toh, mulai lagi dibuka. Lah nanti kalau sudah menjelang akhir tahun ini, kita sebutnya post normal, omni Pak. Jadi digital ini tidak bisa direm. Tadi kan sepakat juga berdua sudah tidak bisa direm. Tapi nanti orang rindu juga ketemu orang, jadi tidak bisa hilang juga. Dan buku saya sama Iwan ini sama Philip Kotler yang akan keluar tahun ini dan tidak boleh tidak terbit Pak. Technology for Humanity. Saya mau bikin World Marketing Forum di Kamakura loh ini Pak, 21-22 Oktober. Ayo ikut. Itu di dalam tempel Pak. Jadi saya mau mengingatkan bahwa industri 4.0 itu dari Jerman itu tidak peduli manusia dia. Pokoknya efisiensi doy. Padahal kalau teknologi itu tidak disetir manusia, bahaya sekali. Manusianya manusia yang jelek. Makanya Libra-nya Facebook itu tidak terlalu berhasil. Kemudian sekarang China ini mempertaruhkan diri, Pak. Bikin human control, loh. Pemerintah yang ngontrol supaya digital money-nya ini keluar. Dan ramalannya orang-orang ini, ya ini cara mengalahkan US dollar ini pakai ini. Nah, US-China trade war yang terus sampai macam-macam ini tidak akan selesai. Menurut saya keseimbangan ini antara timur dan barat. Jadi kepemimpinan ini nanti saat dunia, Trump atau siapapun nanti yang menang ini juga tidak gampang-gampang, tidak berani mempermain-mainkan timur. Nah timur juga tidak bisa seenaknya China terus mau nomor 1, tidak bisa. Ya barat, jadi barat sama timur. Jadi ke leadership menurut saya, memang kayak omni gitu, barat timur, kemudian kadang-kadang soft, kadang-kadang melayani, kadang-kadang merentah, Pak. Sekarang zaman krisis gini, mau tanya terus nggak bisa. Justru sekarang rakyat itu anak buah ngelihat ketegasan seorang pemimpin. Coba lihat aja di US itu, ketika lockdown itu, lihat aja itu. Nggak karu-karuan semua tuh, sampai sekarang demo gede itu, ya kan? Karena demokrasi yang liberal itu, ya toh, Francis Fukuyama itu kan dulu, wah, seolah-olah dunia ini sudah demokrasi semua. 2 tahun lagi Samuel Huntington keluar, lu jangan main-main. Ini ada clash of civilization. Sesudah 9/11 orang barusan iya ya Amerika yang hebat itu bisa cuma karena 2 kapal terbang gini tuh hancur. Jadi terus dia bilang kebudayaan itu ada 7 di dunia, tapi yang nonjol itu China, Barat sama Islam. Hati-hati 3 ini akan menguat. Tidak berhenti begitu saja sistem Barat ini semuanya Pancasila Pak, luar biasa. Jadi makanya saya periksa TikToknya Bapak ini 101.000 followernya. Aku salah satu follower, dan yang paling gede itu 250.000, yang kelihatan itu adalah Bapak sama anak muda-muda itu. Yang nomor 2 tak lihat yang pakai bendera-bendera merah putih itu. Berarti ini apa? Buat saya ini simbolisasi. Aku baby boomer. Pak Yahya tadi baby boomer 54, aku baby boomer 73 nih Pak. Sudah baby boomer baru mulai itu saya ini. Kalau Pak Yahya ini baby boomernya sudah mau habis, mau ke Gen X ini sudah. Jadi masih lebih muda, masih lebih digital. Dulu CTO dong, itu aja masih belajar katanya mobile banking. CTO nggak ngerti mobile banking, coba bayangkan. Itu kan berarti kita itu cepat sekali ya berubahnya. Apalagi sekarang blockchain dan sebagainya yang saya yakin nanti si BCA ini akan duluan selalu kalau teknologi ini. Nah, jadi saya mendukung Pak. Kalau di dalam krisis ini repot kalau terlalu banyak demokrasi. Jadi leader itu mesti bisa otoriter pada waktunya dan demokrasi pada waktunya. Jadi yang namanya leader itu beda sama manajer. Manajer itu SOP itu Pak. Makanya kalau kita di Makpres ini kita pledge 2030 dekade Indonesia Pak, 2020-2030 itu dekade Indonesia. COVID ini kapan ketemunya vaksin ini? Aku kok enggak yakin 2021, 2022 apa bisa normal? Enggak tahu normal apa enggak, pokoknya 2030 itu kan
puncak bonus demografi untuk Indonesia dan SDG. Saya ini kampanye Pak, ngajak sini, ngajak sana, ayo mendeklar dekade Indonesia 2030. 10 tahun kemudian ini menuju 2045, 100 tahun Indonesia. Ya, jadi itu Pak, dari saya komentar terakhir saya. Dan terakhir saya itu kalau leadership itu senang yang dari IBM zaman dulu, CDEML, Change, Dream, Empower, Model, and Love. Jadi pikirannya seorang leader itu change terus. Apa yang, nah kalau pikirannya manajer mempertahankan terus, menjalankan apa yang diperintahkan. Kalau leader ini change, dream, empower, kasih orang menjadi model dan cinta. Nah tadi Pak Ganjar cerita bagaimana ketika mau maju nggak punya pengalaman, kalah umur. Oh, ternyata ini toh dua isu ini, ngapusi sama korupsi. Ya ini dijadikan slogan dan tetap dipegang sampai masa jabatan kedua. Memang jarang yang kayak gini nih, kadang-kadang kampanye toh habis lupa Pak, dan suruh janji lagi nggak berani. Ini tak lihat masih konsisten dengan ojo ngapusi, ojo korupsi, ya. Nah kalau Pak Yahya di perusahaan, ya memang benar, golf itu benar Pak. Jadi memang menang itu tidak usah ngalahin orang lain, ya. Dan bagaimanapun direktur saya ini direkturnya Sampurna dulu Pak, anak buahnya 1.600. Tapi kalau dimarahin Pak Putra Sampurna, Hermawan kamu tak gaji gede, kamu kok enggak ngelawan aku? Loh, ya apa ngelawan ini? Loh, gaji gede itu leader itu harus berani merubah. Perkara enggak tak setuju itu terserah saya, kata dia. Waduh, jadi aku dimarahin karena aku manajer besar katanya. Padahal digaji sebagai direktur, nggak salah nih. Jadi kita ini mau digaji besar, mau nurut, malah salah sama dia. Kamu harus mengusulkan sesuatu sama saya. Kalau enggak tak setuju, kamu jangan marah, katanya. Waduh, ya benar juga, kita pikir-pikir. Nah, itu tak pegang, Pak. Jadi saya kerja sama orang ini, dulu kan 20 tahun jadi guru, 5 tahun kerja di PT Panggung, dan jadi direktur Sampurna, sekarang 30 tahun, walaupun 220 orang. Tapi ya, saya jalankan aja yang dulu. Kadang-kadang soft, kadang-kadang melayani, ngambilin kopi, apa-apa. Tapi kalau sekarang ya banyak. Saben malam, pokoknya gini. Yang tanggung jawab kan saya, kalau kamu sampai tidak bayar, sampai kamu tidak THR. Apa kamu yang mau bayar? Nggak ada kayak gitu. Jadi saya setuju Pak Ganjar. Dan terakhir, PQ, IQ, EQ, SQ Pak. Physical, intellect, emosi, dan SQ. Kalau saya bukan cuma ISQ, tapi PQ, IQ, EQ, SQ lengkap. Harus ganteng, harus rapi. Ya toh? Kalau orang sudah lihat pemimpinnya tidak meyakinkan, ini repot sudah. Tidak bisa, paling tidak itu mesti bagus. Lihat itu Pak Yahya itu necis. Dan mesti ada kirap-kirapnya. Itu tak lihat, sampai sekarang Covid pun masih keluar tuh kirap-kirapnya di sebelah sini ya. Nah kalau Pak Ganjar itu diem aja pakai kaos, saya sudah ganteng Pak. Kayak Pak Jeki Musri itu di tempat saya itu. Dia kaosan aja sudah ganteng. Adiknya Irwan Musri itu Pak. Kalau aku kan kudu pakai topi, kudu apa. Itu 73 Pak. Ya toh, supaya kelihatan lumayan gitu ya kan. Fisik ini mesti makan sehat, mesti kopi, tapi mesti ditutupin Pak, ditutupin. Makanya cewek itu tak bilangi, sembunyikan yang kamu kurang bagus, tonjolkan yang kamu bagus, terserah kamu. Tapi jangan sampai keliru, tapi harus sehat dan sebagainya. IQ itu bukan degree Pak, bukan, sama sekali bukan. Makanya Pak Arman Hartono itu tiap tahun masih pergi ke Amerika Pak. Ya, padahal lulusannya apa itu? Saya tahu persis itu keluar. Dan sekolahnya bagus semua. Tapi terus, itu yang lebih penting, continuous ini Pak. Jadi orang itu jangan gelar disusun-susun semua. Makanya saya ini tidak bakat sekolah Pak. Doktor honoris causa dari ITS. Memang gak lulus dulu dari ITS. Gimana? Terus di Indonesia tidak ada yang mau kasih profesor, dikasih dari Korea. Tapi saya tidak minder Pak, ngomong di UN sudah 3 kali loh Pak. Ngomong di depan profesor-profesor biasa, yang penting kita ada isinya. Dan nyambung. Pak Ganjar ini tak lihat ya, contoh lagi, maaf loh, saya pakai sebagai contoh karena saya ini mengamati orang Jawa Tengah seperti Pak Jokowi, saya Bapak ini. Kelihatannya
humble, biasa, ya. Tak lihat pada waktu ibunya Pak Jokowi meninggal barusan ini, Pak Ganjar satu-satunya yang pakai pakaian Jawa gitu kan, datang sikapnya sopan santun, tapi tidak diajak ngomong nyambung. Itu IQ, Pak. IQ itu bukan gelar, keliru. Sertifikasi mungkin lebih penting daripada degree karena nyambung dengan jabatan. IQ. Nah, masalah gede jadi kecil, Pak Ganjar. Oh, ada yang wali kota atau bupati yang enggak sesuai dengan kebijakan provinsi SBB, ya wis ketawa aja. Aku masih ingat Pak Jokowi waktu jadi wali kota Solo, gubernurnya enggak setuju sama Pak Jokowi, dicium tangannya, Pak. Waduh, luar biasa itu. Ini IQ, Pak. Menahan kontrol emosi. Pak Jokowi ini luar biasa. Dan orang Jawa Tengah itu hebat. Seorang pemimpin. Kalau IQ-nya pinter tapi IQ-nya kalah, ya tidak akan bisa jadi pemimpin, Pak. Mungkin bisa jadi manajer, tapi manajer yang bukan leader dan gagal. Terakhir SQ, ya moral, Pak. Ojo ngapusi, ojo korupsi. Ini morality. Agamanya mau apa ya? Belum aku lah ketua NU cabang Katolik, katanya Pak Said Agil ini. Jadi aku penggemar Nabi Muhammad, Pak. Jadi memang aku tidak malu-malu. Aku mengatakan aku penggemar Nabi Muhammad. Omni. Nabi Muhammad itu omni, Pak. Surga dan bumi. Ya, jadi di surga kayak apa, di bumi kayak apa. Ya namanya orang ya harus bisnis tapi harus jujur. Ya toh. Kalau perlu perang ya perang, tapi ada syarat-syaratnya, ya toh Pak. Nikah ya ada syarat-syaratnya. Orang namanya orang laki ya beda sama orang perempuan, tapi ada. Itu kan susah, Pak. Susah, Pak. Omni itu susah, online sama offline. Jadi omni itu mengintegrate yang paradok gitu, Pak. Jadi sekarang menjelang 73, kalau tahun lalu kan 18 November di Jogja, Pak, sama Pak Sultan aku 71 di Jawa Barat sama Pak Ridwan Kamil dikasih gelar Asep aku. 70 di Bali sama Raja-Raja Bali itu. 73 mestinya di Goa ini, Pak. Tapi ya aku sekarang agak takut aku 73 ini. Jadi enggak tahu aku di mana. Mungkin di Pak Oli, Sulawesi Utara itu lahirnya sama saya 18 November. Karakternya sama, makanya persis. Mungkin sama-sama Sulawesinya. Ini, Pak, saya sekarang ini resmi membantu Jawa Timur, Bu Kofifa, masuk Dewan sama Pak Tahir apa-apa, masuk Bali, Pak, untuk pariwisata, karena Bali itu kenal semua, masuk Sulawesi Utara, ya Pak Oli, masuk Pak, di sana Pak, ada SK-nya, Jawa Barat, Pak Ridwan Kamil kan temen, ayo Pak, Hermawan, ini ekonomi gimana, terus Babel juga, Pak, Bangka Belitung dan Riau, jadi 7 Pak. Nah, saya mau ngelamar Jawa Tengah, Pak. Saya bantu, tapi tidak mau dibayar. Tidak mau dibayar, supaya tidak konflik. Jadi kalau pada satu ketika Makples itu nanti bidding, jangan ditolak. Tapi kalau saya, Pak, Bapak tinggal kasih pesawat, Bapak perlu kapan, kalau bisa, aku akan datang. Tapi ya dikasih kertas ore-orean dikit gitu loh, Pak. Ya, bahwa ini Hermawan, begini, SK. Itu aku sudah, masa aku 7, Jawa Barat iya, Jawa Timur iya, masa Jawa Tengah enggak, konco akrab dari dulu Ima ya datang dan sebagainya. Jadi itu Pak Ganjar terakhir, matur nuwun sangat Pak Yahya, matur nuwun sangat, terima kasih. Jadi hari ini luar biasa dan marketing ini masih besok, Pak, masih ada lagi besok 17-18. Ini trial kita sebelum Makples Conference Omni tanggal 23 Desember. Ambisi kita harus 6.000, Pak. Harus 6.000 seluruh Indonesia. Masa enggak bisa 6.000? Wong biasanya 5.000 kok. Ini 6.000 lah. Supaya orang bisa ikut dari Sabang sampai Merauke. Seluruh Indonesia. Dan kita jumpa lagi di Government Roundtable, Pak. Ya, Jawa Tengah. Saya, yang 7 itu semua saya advisor. Satu-satunya yang enggak advisor provinsi ya masih belum itu ya Jawa Tengah ini, Pak. Tapi saya bilang sama orang saya, Nining bikin Jawa Tengah, Bupati apa BPD Pak Supriyatno, katanya Pak Supriyatno gak usah aku lah, aku sih pentahelik kayak wis bose wis turun tangan sendiri ya sama Pak Bupati nggih, aku wis kalau sama orang Jawa Tengah ngeri, Pak, lebih baik ndak bantah sudah nggangge aja ya. Terima kasih, matur nuwun.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan Tuhan memberkati Bapak, Pak. Ya, Amin. terima kasih Pak Yaya. Puji Tuhan. Terima kasih Pak. Ya, dan pajaknya tolong dipindahkan Jawa Tengah semua. Gitu, ya. Oke, Pak Yaya, makasih Pak Yaya. Terima kasih Pak. Terima kasih. Pak.